Salam jumpa dan jumpa lagi saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa, kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menerima berkat Tuhan, mendengarkan firman-Nya yang dibacakan oleh Inang Sintua RHJ Boru Sinaga. Tuhan bagi kita pagi hari ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Itulah firman Tuhan, dan menyangkut firman Tuhan ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh Nyonya LFH Silaban Boru Pakpahan. Terima kasih firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh Inang Sintua Boru Sinaga. Di sini saya perwakilan jemaat ingin menanyakan perihal mengenai firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayat 24. Menurut pemahaman kami, konflik di tengah jemaat harus dipahami oleh hamba Tuhan sebagai sebuah kewajaran. Dan untuk itu, dia hadir dan melayani. Pertanyaan saya, bagaimana menurut Amang Pendeta mengenai pemahaman yang demikian? Terima kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Kita tidak perlu mencari-cari persoalan agar kita tidak jatuh ke dalam pertengkaran. Pertengkaran tidak membuahkan apapun yang baik. Pertengkaran hanya mengakibatkan kerusakan dan bahkan bisa membawa kematian bagi orang lain. Kalaupun ada persoalan, seorang hamba Tuhan janganlah menjadi bagian dari persoalan. Jadilah pastor, jadilah hamba Tuhan yang menawarkan solusi atas persoalan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memberi solusi merupakan tugas yang berat. Kita harus siap menerima penolakan, kita siap korban perasaan, kita harus punya stamina untuk bertahan, dan kita harus sabar menunggu perubahan. Korban perasaan merupakan bentuk penderitaan, dan itulah respon kita terhadap panggilan Paulus untuk ikut menderita. Kesediaan menderita tentu bertujuan. Tidak cukup hanya menderita. Hamba Tuhan harus cakap mengajar. Sebuah tindakan yang positif
dan produktif. Membangun atau meningkatkan kecakapan bertujuan agar orang lain sadar dan berubah. Melalui itu, Tuhan bekerja. Kecakapan kita mengajar firman Tuhan diberkati oleh Tuhan, serta cara dan ajaran firman Tuhan yang kita sampaikan akan memperbaharui hidup orang lain. Saudara-saudaraku, dengan proses itu Tuhan memberi kesempatan kepada orang lain untuk bertobat dan mengenal kebenaran. Pertanyaan yang menarik disampaikan oleh warga jemaat yang berkata, apabila ada konflik di tengah-tengah jemaat, haruskah konflik itu dipahami sebagai kewajaran? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang konflik di tengah jemaat adalah sebuah kewajaran, tetapi bukan berarti sebuah kebenaran yang harus dipertahankan. Konflik tidak boleh dipertahankan. Betul bahwa untuk itu seorang hamba Tuhan harus sabar, dibutuhkan daya tahan, agar di dalam kesabaran itu dia mampu mengajarkan, menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Tetapi lebih daripada itu, hamba Tuhan juga harus belajar dari pengalaman, meningkatkan kecakapan dalam mengajar, agar dengan itu warga jemaat sadar, bertobat, dan berubah. Sehingga warga jemaat mengenal kebenaran yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Saudara-saudaraku, mari ikutlah menderita demi orang lain dengan meningkatkan kesabaran, meningkatkan stamina, daya tahan di dalam mengajar, serta meningkatkan kecakapan mengajar orang lain yang akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.